kok bisa sampai seneng dan miara krinum, bahkan jadi semacam aset. Sampai setengah M lebih, 60 juta sekali panen. Setahun berapa kali panen, Mas? 4 kali panen, jadi setahun itu 240 juta. Oke guys, kita akan coba praktek bagaimana membidani krinum. Nah, ini kan kalau anakan sudah keluar akar, berarti kan siap panen. Ya, tinggal ngambil saja sih, tinggal mau tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di Magetan mau gerebek orang yang bikin pabrik krinum kalamis. Jadi dia supply ke seluruh Indonesia krinum kalamis. Kita akan gerebek dan rampok. Gua kalau kerampoknya resep tuh. Yuk. Halo guys, ini dia Joseph Kento, sang juragan krinum kalamis. Kita gerebek tokonya saat ini. Nggak boleh konten, tapi kita kontenin. Kita gerebek langsung. Mas Kentos. Sorry berantakan ya, guys. Biarin. Cakep, Itu lihat it. Sebelum kita ngobrol sama Bang Joseph, kita lihat dulu video berikut ini. Oke, tadi kita udah lihat sinematiknya ya, guys. Jadi ada banyak krinum di sini sama eci-ecian. Ini Kentos ini temen gua dari tahun 2011 ya. 11. Sebelumnya sih musuh. Jadi dulu itu kita punya komunitas ya. Kentos di area selatan, gue di area Depok. Zaman dulu tuh yang namanya Aquascape itu kayak geng motor. Nah dulu yang paling rame itu memang harus diakui dia anak Depok ya, dulu paling rame anak Depok, anak Bandung gitu ya, sama anak Selatan Jakarta gitu ya. Di Facebook itu komen rame dia selang-selangan. Terus ketemu live aja udah kayak mau tawuran. Sudah mau tawuran dulu. Sekarang lebih ada Aquascape.
Lebih adem. Gitu. Ya, jadi gue udah lama nggak ketemu Kentos. Dia balik pulang kampung 2015 ke Magetan. Jadi ini lagi di Magetan, guys. Gitu. Tapi yang gue denger nih, Bang Kentos ini banyak tanaman yang keren-keren tuh ya? Iya, dia dijebut-jebutnya Mbah Kerinum. keren. Mbah Kalamis. Jadi kalau di Facebook, semua orang manggilnya Mbah Kalamis Mbah. Kalamis Mbak kalau bawa kopi, ini ada kopi. Gitu. Nah, ceritanya piye Mas? Kok bisa sampai seneng dan miara kerinum bahkan jadi semacam aset dan juga membantu perekonomian juga ya? Ya, lumayan gitu, lumayan. Kan lumayan lagi katanya sampai setengah M lebih. Iya. Setengah M, 5.500. Ya. Nah, ini gimana nih asal muasalnya nih Mas? Aku dapat krinum dari tahun akhir 2014. 14. Panjang 7 cm. Harganya piro? Waktu itu masih harga lumayan ya. Harga lumayan. 250-an. 250.000. 7 cm. 7 cm. Segini ya tuh ya? Iya. Segini aja 250.000. Ini udah tingginya udah Terus Parah. pelihara sampai 2014. Terus pulang tak pegang sendiri, akhirnya beranak udah. Gitu Beranak aja. pinak sampai punya kalau nggak salah 200 mother plan ya? Target. 200 marga plan, anaknya juga udah banyak ya, dijual-jualin. Kalau sekali panen ya tembus 150-an. 150 anakan. Itu dijualnya piroan Mas? Harganya Mas? Satu anakan Mas? Satu anakan itu tergantung pasar ya, tergantung pasar. Kalau di all shop ya 25 cm sekitar 400-an lah. Jadi 400.000 dikali 150. Wow, nyayur dong gua. Lumayan dah pokoknya. Coba Sekian. piro? Oke, sekian. Piro, Terima kasih. piro. Pira. 60 juta guys. Dia udah dihitung langsung sama gua. Nggak usah dihitung. 60 juta dihitung. sekali panen. Gak usah dihitung. Setahun berapa kali panen Mas? 4. 4 kali panen. Jadi setahun itu 240 juta. Tuh dari kinem doang tuh. Mantep banget. Ini Mail gimana Mail ini? Mail, lu mau gua bawain apa enggak? Apa gua mau rampokin nih? Aduh, jangan dong. Gua rampokin nih kalau lu mau nih. Kita cari yang paling semok. Semok. Ada yang siam lumayan sih, bisa tembus tahun kemarin tembus 10 juta. Apa Satu, nih? Kembar siam. Kembar siam. Maksudnya apa sih Mas? Kembar siam? Kembar siam itu satu tunas, 2 kepala. Satu tunas, 2 kepala. Ini kan satu tunas nih yang ini. Yang Ini ini, satu tunas. ini dulu siam. Oh, ini Bang, kayak gini Bang. Model, Nah, Bang. kalau yang ini siam juga ada. Gue nggak ngerti siam-siaman nih kayak Siam gini. Ini kan dua. tunasnya 2. Oh. Ininya 2 nih. Gitu. Ini tunasnya ada 2. Juga. Oh, itu namanya siam itu. Siam deh lo. Satu bonggol. Satu bonggol tapi 2 kepala. 2 kepala. Jadi kayak ular kepala 2. Siam deh lo. Siam. Sian deh lu. Siam deh lo. Jadi Rekor ya itu tertinggi 10 juta. satu tahun kemarin. satu bonggol guys rekornya 10 juta. Jadi ini bonggol nih palanya nih das. Gitu 10 juta harganya. Gue bingung ya, gue sebagai hobi aquascape, gue tuh nggak ngerti sama hal-hal kayak gini. Emang kenapa sih sama Mas? Gue nggak ngerti Mas. Sama, aku juga nggak ngerti kenapa bisa mahal banget. Yang penting aku produksi. Mungkin Lempar ke pasar. spesiesnya berbeda kali Bang. Maksudnya? Beda Spesies gimana? bedanya itu kepalanya 2 yang Ya lu bukan, bilang maksud itu. gue jujur aja nih, gue Ini suka. tanaman untuk settingan kayak gimana kan? Nah kita bingung. itu dia. Jadi gue bingung nih di dunia aquascape tuh lucu sebenarnya. Jadi kalau tanaman-tanaman kayak Anubias white, oke mahal, oke lah Oke lah, gitu kenapa kan. ya, Satu bagus secara didesain enak, warnanya putih. Nah kalau kerinum ini gue nggak ngerti, nyeting lo bagaimana lo? Gua juga bingung. Kerinum, ya kan? Belum ada gimana. Dia mesti tank-tank besar sih, jadi Ya, bagus rata-rata di gitu atas ya. 2 meter lah. Kayak gurita sebenarnya gitu. Jadi unik, daunnya unik. Kalau yang gede-gede makin keren lagi sebenarnya gitu. Tapi mahal enggaknya itu memang pasar sih nentuin gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, ada nggak sih sebenarnya Mas tipsnya Mas? Ya, tipsnya sih tergantung kitanya juga. Ah, Yang penting ada cahaya, nutrisi, sama CO2. Oke. Cahayanya pakai apa Mas? Aku untuk saat ini ya maaf ya, untuk yang suka hobi HPL mungkin dari sini udah kelihatan saya biasa pakai LED bulb. Oh, dia pakai LED biasa. LED rumah tangga lah. Rumah tangga gitu ya. Biasanya CDL. Ada mereknya macam-macam ya. Ada yang Hanoch,
Aku pakai Hanok LED. Oh, Hanok LED gitu. Bukan iklan ya. Hanok Jadi- LED, nah palanya itu harus lu copot. Lu copot ya semuanya. Nah, Jadi itu lebih terang. terang. Nah, selain krinum apa lagi Mas yang sampean kembang biakan? Kalau saat ini ya stemplen. Stemplen. Jadi macam-macam stemplen sampean punya Ya kalau ya. sekarang sudah kena kemarau ya ada agak. Agak ini sama Echinodorus juga ya. Kemarau itu Bagian. ngaruh juga ya mas? Kalau aku Buat di sawah maksudnya? Ah, Oh. Kering. nggak kebagian air. Gak kebagian air, paceklik. Iya. Aduh. Jadi Mas, waktu kan sampean ibaratnya kan ini yang merintis dengan jualan krinum, ya kan, bertani krinum gitu ya. Kapan sih, ada nggak sih masa-masa susahnya, sulitnya gitu loh Mas dalam menanam krinum atau menjual krinum gitu ya? Piye gitu? Perjuangannya satu, kalau kita pindah tank, terkadang tuh ke klien kadang kan komplain tuh. Oh, Komplain pasti adaptasinya. adaptasi segala macam itu pasti ada. Kebanyakan dari situ. Kalau komplain nih, Mas ini kok tanamannya busuk mati gitu ya. Nggak sampai mati. Kalau Nggak tanaman mati. dari kita nggak sampai cuma mati. daunnya pada ada rusak. lumer, coklat, Lumer, itu coklat, nanti gitu ya. masalah itu kan Tumbuh lagi nanti Tumbuh. baru adaptasi. itu kayak di kasus di tank saya itu 1 bulan baru pulih. Setelah itu ya ngebut. Oke. Pertumbuhannya. Jadi sebulan itu adaptasi, selanjutnya ngebut. Oke. Apa meneh yang bikin pusing? Pusing. Bisnis krinum iki. Pusing ketemu Rizwandi gitu. Tukang begal. Gua masih barter ini. Kalau tile kan begal. Iya Mas, yang paling pusing lagi apa Mas? Kalau pusing sih enggak. Pasar sih sudah jelas ya. Jelas ya? Sudah jelas. Tergantung kitanya Oke. gitu. Ada nggak sih kekhawatiran kalau harga krinum itu turun gitu Mas? Kalau untuk harga turun, aku sempat dari 2014 selama pelihara itu sempat 3 tahun nggak pernah ada penjualan, itu udah biasa. Dalam arti kalau harga terjun kita makin tahan gitu Oke. aja. Jadi walaupun harga turun santai. Iya. 4 tahun nggak jualan. Enggak, 3 tahun. 3 tahun nggak jualan. Enggak gitu. Nikmatin, Nikmatin. Tahan Ya terus, kita tahan. keluarin 2 tahun terakhir ini selama pandemi aja. Harganya lumayan. Alhamdulillah. Nah, lumayan pokoknya. Rumah 1 unit dah. Pokoknya ya dapat 1 rumah. Ini aja nih, kalau gua jual nih dapat 5 motor deh. 5 motor. Berapa biji nih? Gua jual dapat 5 motor. Ya kalau ini lumayan sih, Iya. 25. 5 jutaan tuh, lu bayangin. Lu Yang belum yang kecil-kecil mau- nih. Yang Kalau mau main kecil- bisa lihat di sini nih alamatnya guys. Mau belajar miara krinum, mau beli krinum, hubungi di Facebooknya Joseph Kentos. Konsultasi boleh. 1 pertanyaan 250.000. Belajar. Kan lagi trending tuh, 1 pertanyaan 250. Berarti nih kita tanya kita bayar. Jadi harusnya nih vlog ini nggak boleh guys sama dia guys. Kita nggak peduli. Iya emang. Bener. Kita nggak peduli. Gua datang langsung vlog. Baru dia kaget gitu. Gak ada jadwal, tahu-tahu dateng, grebek dah. Itu namanya grebek kayak gini, grebek gitu. Rahasia langsung. Saya kira masih di Jakarta atau gimana, tahu-tahu datang nyampe rumah. Kita akan selalu ngeliput-ngeliput teman-teman yang memang hobinya aquascape gitu ya, punya usaha aquascape dan unik-unik gitu ya. Kenapa saya pilih Kentos nih gitu ya? Selain mukanya unik gitu ya, dia juga jualannya unik guys, krinum gitu. Jadi fokus di krinum gitu ya. Orang-orang kenal dia sebagai Mbah Krinum di Aquascape Indonesia. Mbah Gitu. Oke, teman-teman semuanya yang memang lagi senang aquascape, lagi hobi aquascape, lu bisa coba krinum kalamis. Itu adalah tanaman eksotik di aquascape. Bentuknya unik kayak Gurita. Kayak gurita gitu ya. Harganya lumayan stabil gitu ya. Dan itu bikin jadi alat investasi biasanya. Betul Lo banget. taruh satu, Lumayan banget beli, beranak pinak, dijual-jualin rame. Pokoknya lo harus kemari, lo lihat yang palanya 2 Yang akan kita bawa nanti ke Depok. yang kita akan Siap. Oh. Yang jelas itu perampokan lah ya. Oke, thank you guys. udah Thank you, udah guys. ngeliat kita di channel ini. Follow Joseph Kentos di Facebooknya. Gua Rizwandi. Gua Gigi. Joseph Kentos. Aku air untuk Indonesia. Happy escaping, escaping guys. Oke guys, kita akan coba praktek bagaimana membidani
Krinum. Jadi ini Krinum ini lagi mau lahiran. Kita ambil anakannya, bawa ke Depok juga gitu ya. Iya, boleh. Nah, ini kita akan ini gimana caranya? Siap. Om Kentos akan Mbah Kentos anakan. Jelasin, Mas. Ya, ini kan kalau anakan sudah keluar akar, berarti kan siap panen. Tergantung kita mau kanan panjang atau pendek, ya tinggal ngambil saja sih. Nggak mau tek. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapet. Ini sebenarnya belum panen gitu. Ya berhubung karena Ini dijebak. teman-teman Ini dijebak. Sebenarnya ini bukan praktek ini jebakan. Jebakan. Biar diambil. Sebenarnya sih gua nggak ada edukasi untuk kayak gini. Ini menjebak. Ini emang kurang ajar. Ini emang. Gitu, panennya seperti itu. Gitu, guys. Oh, Ya. iya iya. Ada yang ada akarnya ya, Mas? Iya. Ya, yang penting ada akar guys kayak gini nih. Terkadang kecelakaan kalau nggak ada akar itu nanti 2 minggu sudah Mati. bisa keluar akar lagi. Oh gitu. Gitu. Jadi terlalu gampang lah. Ya, Lu, siap. lu licik juga lo ya. Memang kita harus enggak sih sebenarnya kita harus licik sedikit aja. Gak apa-apa, jangan banyak-banyak nanti. Kalau gue mau bikin ini tumbuh di akuarium ataupun di tempat-tempat tertentu, gimana nih, media tanamnya apa nih, Mas? Kalau aku pakai tanah khusus yang biasa ambil dari pegunungan. Jenengnya apa nama tanahnya, Mas? Aku biasa pakai namanya SK. SK itu soil kentos yang bentuk kan, nggak percaya kan lo? bentuk powder gini. Kentos banget lo. Gitu. Ini bahan dari media kentang, budidaya kentang. Mas, gitu. belinya di mana, Mas? Soal kentos, Mas? Itu rahasia pabrik, nggak boleh dijual Nggak, perbilikan. belinya. Oh, nggak nggak dijual, nggak dijual. Enggak, rahasia. Ya seperti ini. Tuh. Jadi nggak terlalu kabut nanti, langsung mengendap. Seperti itu. Soal kentos. Nah, kalau orang-orang yang nggak bisa Nggak punya soal kentos, piye? Ya pakai soil atau produknya Aqua Air juga bisa. Pakai soil bisa, guys. Semua Gitu. bisa, Semua produk. bisa. Tergantung kita treatmentnya. Bener, Gitu. bener. Pakai tanah sawah juga bisa ya? Bisa. Tanah sawah, mocha soil Semua bisa. soil lokal bisa. Bisa. Gitu. Oke, kita udah tahu caranya. Dan tinggal bungkus. Bungkus dah, bungkus. Tinggal ke bungkus. Bungkus, pakai media apa enggak ini? Tinggal bungkus. Sorry, dapat. Bungkus. Bungkus guys. Emang Langsung brengsek ya, Bang. bungkus. Kita langsung bungkus. Kita bungkus seperti ini. Aduh, Langsung mabok kayak. bau jigong nih, bau jigong. Bajigong. Kayak tukang ikan ya, bungkusnya. Tukang apaan? Udah Mas, so, makasih ya. Oke, thank you Mas Santos. Kita Oke. pamit dulu Mas Oke, ya. Mas Santos. Oke. Terima kasih udah dirampok. Sama-sama. Kita rampok. Tenang aja, ngerampoknya nanti. lewat Swiss, Pak. Hah? Ke Swiss. Bukan, kita mau ke Gunung Lau, guys. Oke, thank you, Mas. Thank Yo. you. Bang, ngapa ceritanya ini? Hah? Sopirnya amatir. Nanjak naik-naik. Nggak digaspol. Ini jalanan ini. Kita naik kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Naik lagi ke kanan jauh. Gi, lu yang liatin, lu yang lapin itu Gi, depan kaca. Oh kaca lapin dong, bundung. Ayo belok kanan, belok kanan. Lurus, lurus. Lurus. Ini Bang, ke kiri dikit Bang, jalanan gede. Mau kemana? Itu lau lama. Yang tadi itu yang ke kanan ya Bang? Iya, Lau lama itu. Bang ambil kiri dikit jauh Bang. Gak apa dia ngelihat garis kanan gua, Bang. Sampai. Sat, nyalain dulu, Pap. Pap. Bang. Iya.
Ya, tadi lu jiwa koboi lu keluar bang. Udah juga. Tadi katanya lu gaya koboi. Iya, begini. Gua nggak mau. Navigator lu gimana navigator lu? Selain connect, set. Keren. Wih, lap kaca, ya, lap kaca bata. Terekam semua tadi.